Oke, selamat siang dan selamat datang untuk teman-teman sahabat berproses yang sudah hadir di IG Live Ruang Berproses kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah join di IG Live Ruang Berproses. Sebelumnya nih, bagaimana kabar dari teman-teman sahabat proses kalian? Apakah baik atau mungkin sedang tidak baik karena sedang sakit? Oke, untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang tidak baik atau sedang sakit, semoga segera pulih kembali dan bisa beraktivitas dengan normal kembali ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain dulu untuk join di IG Live ini ya. Oke teman-teman, untuk topik di IG Live kali ini, itu kita akan membahas seputar romanticism of toxic partner. Dan ini akan aku tuliskan judulnya supaya nanti teman-teman yang mungkin baru join bisa mengetahui apa topik kali ini. Oke. Oke teman-teman, ada pepatah nih bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan aku memperkenalkan diriku sebelumnya. Perkenalkan, nama aku Resti dari tim Ruang Berproses yang akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan. Dan juga untuk narasumber kita kali ini adalah Kak Cindy dengan nama lengkap Cindy Mediana Empathy Psikolog. Apakah Kak Cindy sudah datang? Nah, oke. Halo Kak Cindy. Oke nih teman-teman, seperti yang kita tahu nih teman-teman, memiliki pasangan dan hubungan romantis merupakan hal yang diimpikan oleh banyak orang. Hanya saja, tidak semua individu itu mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan mereka. Bahkan beberapa dari mereka justru terjebak dengan pasangan yang toksik dan bahkan tidak menyadarinya. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita invite Kak Cindy untuk membahas lebih dalam lagi tentang pasangan toksik itu seperti apa. Aku invite ya Kak Cindy. Kita tunggu Kak Cindy dulu ya. Sepertinya terkendala sinyal nih teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin oke, halo Kak Cindy. Halo, selamat Sebelumnya suara siang saya terdengar. teman-teman. Iya, terdengar suara jelas. Oke. Gimana nih Kak Cindy kabarnya? Apakah baik hari ini? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Alhamdulillah dan masih sehat-sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini, teman-teman ruang berproses, sehat-sehat juga ya. Amin. Sebelumnya nih Kak Cindy boleh memperkenalkan diri Kakak dan apa aja nih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Mm-mm. Iya, terima kasih. Perkenalkan, tadi mungkin sudah dikenalkan ya, nama saya Cindy Mediana, bisa dipanggil Cindy. Saya adalah psikolog klinis dari Sejiwa Psikologi. Keseharian saya sih memang hari-hari ini menerima klien ya di Tangerang itu yang untuk tatap mukanya dan secara online juga kebanyakan gitu. Dan kalau misalnya ditanya di luar kehidupan profesional nih, itu keseharian saya ngasuh anak aja nih karena anak saya uh, beranjak 1,5 tahun jadi lagi aktif-aktifnya, lagi banyak gerak dan banyak ngomongnya gitu. Jadi keseharian saya dipenuhi sama suara-suara dia. Oh iya, pantas tadi ada suara anak kecil ya, berarti itu anaknya Kak Cindy. Oke. Iya. Terima kasih Kak Cindy. Oke, bisa kita mulai nih Kak Cindy untuk membahas lebih dalam lagi apa sih pasangan toksik. Sebelumnya nih Kak, sebenarnya pasangan toksik itu sebenarnya apa sih Kak?
Mm. Oke, sebenarnya kalau kita mau mendefinisikan dari kata toxic sendiri ya, mungkin teman-teman di sini sering dengar toxic relationship gitu, hubungan yang toxic. Kita bisa mensarikan pasangan yang toxic itu dari kata toxic itu sendiri. Toxic kan kalau dalam bahasa Inggris itu artinya racun ya, gitu. Racun berarti secara harfiah gitu, pasangan yang toksik itu yang mungkin efeknya ke diri kita itu seperti efek racun ke tubuh kita gitu. Jadi bisa tidak menyehatkan baik itu secara fisik, secara mental gitu atau psikologis gitu. Dan yang bisa mendatangkan kerugian-kerugian atau dampak-dampak negatif buat diri kita sendiri maupun dalam hubungan itu sendiri kayak gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan nih Kak dalam hubungan atau dalam pasangan, ciri-ciri pasangan yang berlaku toksik itu seperti apa, Kak? Hmm, kalau ciri-ciri mungkin lebih ke uh, aku pengen mengenalkannya itu ke bagaimana orang yang menjadi pasangan dari pasangan yang toksik gitu ya, merasakan uh, apakah pasangannya toksik terhadap dirinya atau enggak gitu. Karena sebenarnya balik lagi gitu, kata toksik atau istilah-istilah tentang toxic relationship itu sebenarnya agak tricky nih. Karena toksik itu bukan berarti ketika orang itu benar-benar racunnya gitu. Bisa jadi ketika orang tersebut berhubungan atau menjalin hubungan dengan orang lain, bisa jadi dia tidak menjadi partner yang toksik gitu. Jadi sebenarnya aku agak uh, tricky nih, agak hati-hati gitu ya untuk kita melabel seseorang itu toksik atau enggak, tapi mungkin lebih ke kalau hubungannya yang toksik gitu ya, kalau hubungan yang toksik dan orang tersebut menyebabkan hubungan itu toksik. Nah, ciri-cirinya itu sebenarnya banyak sih ya, tapi yang bisa di notice itu mungkin pertama dari segi fisik nih, fisik kita itu ada dampak negatif nggak yang disebabkan oleh hubungan toksik tersebut atau oleh pasangan kita gitu. Apakah ada misalnya sering kena abuse secara fisik gitu ya, luka atau mungkin lebam-lebam kayak gitu, atau fisik kita ke drain malah jadi memang nggak ada luka nih secara fisik yang tampak, tapi kita jadi gampang lelah, gampang capek gitu, gemeteran gitu. Nah, diikuti dengan ciri-ciri psikologisnya juga. Psikologis itu bisa dalam bentuk emosi dan pikiran. Misalnya emosinya jadi nggak stabil, jadi gampang sedih, gitu. Jadi kalau kita bilangnya simptom depresif gitu ya, bukan berarti depresi, tapi simptom depresif seperti nangis terus, mengurung diri di kamar gitu, nggak mau ketemu orang, atau takut gitu, takut berlebihan, cemas berlebihan, atau tadi ciri-ciri pikiran gitu ya, secara pikirannya entah itu khawatir berlebihan, curiga berlebihan kayak gitu. Dan yang terakhir ciri-ciri dari segi perilaku. Perilaku itu bisa dalam bentuk misalnya gangguan makan gitu ya, kebiasaan makannya jadi berubah, entah dari yang tadi makannya normal jadi nggak mau makan sama sekali, atau mungkin yang tadinya biasa aja makannya terus jadi overeating gitu ya untuk mengkompensasi rasa stresnya dia di dalam hubungan itu, hubungan toksik itu. Kemudian yang paling noticeable biasanya orang yang punya partner yang toksik atau dalam hubungan yang toksik itu perilaku sosialnya juga akan berubah. Entah dia jadi takut untuk ketemu orang, enggan, segan, malu. Pokoknya dia jadi menarik diri gitu. Itu sih yang paling noticeable dari sebuah hubungan yang toksik. Nah, ini Kak, tadi yang Kak Cindy sebutkan, kalau misalkan orang kita sebagai pasangan tuh yang tiba-tiba menarik diri, kita jadi agak gimana gitu untuk beradaptasi di lingkungan luar. Apakah faktor yang mempengaruhi itu, misalkan kenapa kita jadi tiba-tiba menarik diri? Apakah memang dari pasangan kita tiba-tiba melarang, kamu nggak boleh nih main sama dia, kamu nggak boleh nih pergi-pergi? Apakah yang seperti itu yang dimaksud, Kak? Hmm, bisa dari dua sisi. Ada sisi yang pertama juga pasti mungkin ya teman-teman di sini pernah dengar atau mungkin ada yang merasakan nih, coba dikenali gitu hubungannya. Ada pasangan yang memang melarang kita, benar-benar melarang, kamu nggak boleh temenan sama dia, kamu nggak boleh temenan sama yang itu, nggak boleh temenan ngumpul sama mereka, atau bahkan sama sekali kamu nggak boleh keluar rumah gitu. Itu bahkan ada loh yang sampai se-strict itu. Tapi ada juga loh tanda-tanda hubungan yang toksik walaupun tidak dilarang oleh pasangannya, tapi dia merasa entah kenapa kalau dia
mau berhubungan sama orang lain, berteman gitu ya, mau kumpul-kumpul, dia merasa takut, entah itu takut ketahuan gitu ya, takut malu gitu, malu karena ngerasa aduh hubungan aku nih sebenarnya tuh ada sesuatu gitu, sesuatu yang aku rahasiakan dari orang lain, jadi takut ketahuan atau mungkin merasa malu tadi gitu ya, malu karena menurut dia adalah orang yang nggak berharga gitu, karena disebabkan oleh hubungan toksiknya itu dia merasa dirinya nggak berharga, jadi dia nggak mau ketemu orang lain yang dia merasa lebih berharga daripada dirinya gitu. Kemudian juga bisa apa namanya, nggak mau ketemu orang itu karena takut di apa ya, semacam kan kita tahu ya, toxic relationship itu sebenarnya orang tuh tahu kalau itu tuh nggak baik buat dirinya, tapi susah banget untuk keluar gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas di poin-poin omongan yang lain. Nah, ada orang yang takut untuk ketemu orang lain karena takut diceramahin atau takut istilahnya disuruh untuk keluar dari hubungan itu gitu. Semacam dia tahu nih, dia bisa memprediksi kalau dia ketemu sama orang lain tahu keadaan dirinya, orang lain bakalan intervensi hubungannya, dan ada satu sisi di dalam dirinya yang dia nggak mau diintervensi oleh orang lain. Itu bisa jadi salah satu faktor kenapa hubungan sosial dengan orang lain juga jadi berubah. Oke, dari tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Cindy tadi, itu ada beberapa yang membuat aku kayak berpikir, oh ini berarti ada dampak kepada kesehatan mentalnya kita gitu ya. Kayak misalkan tadi kita jadi menyendiri, terus juga tadi kita menjadi yang pertama bisa gembira, tapi tiba-tiba karena pasangan kita mungkin ada perilaku yang berbeda, jadinya kita menjadi lebih pendiam. Berarti dalam hubungan toksik atau dari pasangan yang toksik ini akan memberikan dampak kepada kesehatan mental kita, begitu ya Kak? Dampaknya akan sangat impactful banget gitu. Tapi memang setiap orang atau setiap hubungan yang dirasa toksik itu memberikan dampak yang berbeda-beda tergantung pada hubungannya, tergantung pada orangnya juga gitu. Tapi mungkin yang bisa saya sebutkan yang sering kali dampak ini muncul gitu ya, banyak muncul, itu yang pertama biasanya ke dalam dirinya tuh orang yang terlibat dalam hubungan yang toksik, yang sebagai korban gitu ya, sebagai yang permisif, sebagai yang lemah, itu biasanya jadi nggak percaya diri, jadi merasa dirinya nggak berharga gitu. Nah itu kan adalah akar dari ini ya, kurangnya self love, kurangnya self compassion yang bisa mengarah kemana-mana, jadinya banyak emosi negatif yang muncul, kemudian susah untuk membuka diri gitu ya, jadinya sosialnya juga hubungan sosialnya juga jadi nggak bagus, kemudian kepercayaan dirinya tadi jadi kurang, kebahagiaan dirinya atau misalnya di psikologi bisa dibilang well-beingnya juga otomatis jadi berkurang dong ya. Itu sih. Terus banyak juga yang dampak negatifnya yang paling sering muncul adalah cemas berlebihan, cemas, takut, khawatir. Nah itu perasaan-perasaan insecure gitu ya, akar dari perasaan insecure itu pasti akan muncul karena dia merasa uh, tidak dihargai dalam hubungannya, jadi dia merasa oh dirinya ini nggak patut atau nggak layak untuk menjadi seseorang yang dihargai oleh orang lain, jadi dia akan merasa kurang terus. Jadi meskipun nantinya seseorang yang di dalam hubungan toksik itu bisa akhirnya keluar dari hubungan yang toksik, tapi lukanya itu sudah terlalu dalam. Nah dampak-dampak psikologis ini nih yang agak riskan untuk dia memulai hubungan yang baru dengan orang lain nantinya. Kepercayaan terhadap orang lainnya juga akan berubah. Itu juga salah satu dampak psikologis yang berat untuk mereka. Berarti memang ternyata walaupun tidak disadari nih hubungan kita toksik apa enggak, tapi ternyata memberi dampak yang benar-benar nempel banget di tubuh kita, bahkan di kesehatan mental kita, begitu ya Kak? Benar, dan itu bisa mengimpact hubungan kita di masa depan. Oh berarti bisa berefek ke depannya gitu ya Kak, walaupun kita hubungan toksiknya yang sekarang, itu akan berefek ke hubungan kita ke depannya, begitu? Bisa jadi. Oke, nah jika kita sudah terjebak nih Kak dalam pasangan yang toksik dan hendak mengakhirinya nih, tetapi pasangan kita ini menolak, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan Kak untuk menyikapi ini? Oke, nah sebenarnya ini juga agak tricky nih, karena resistensi untuk memutuskan sebuah hubungan
dalam hubungan yang toksik itu bisa dari dua belah pihak. Tadi seperti yang disebutkan bisa jadi dari pasangannya gitu ya yang terlalu dominan, pokoknya nggak boleh pas minta putus nggak boleh, pas minta ngejauh nggak boleh, bahkan bisa sampai diancam gitu ya. Itu dari sisi luar diri dari orang yang jadi korbannya gitu ya. Nah, tapi itu bisa sebenarnya diatasi gitu dengan cara menguatkan diri sendirinya dulu gitu. Karena kebanyakan baik dipaksa atau didominasi oleh pasangannya atau enggak dalam hubungan yang toksik, orang yang jadi korbannya atau orang yang permisif dalam suatu hubungan toksik itu biasanya dia nggak terbiasa untuk tidak mampu memutuskan atau membuat keputusan gitu yang penting dalam hubungannya gitu. Jadi baik dilarang atau enggak gitu sebenarnya di dalam hatinya sendiri itu dia masih ragu gitu. Dalam hatinya sendiri dia masih kayak mutusin nggak ya tapi aku sayang, misalnya mutusin nggak ya tapi udah terlanjur berhubungan lama gitu. Jadi sebenarnya kunci awalnya adalah bagaimana mau untuk melihat ke dalam diri gitu ya, apakah hubungan ini baik untuk diri aku atau enggak ke depannya gitu. Apakah hubungan ini membuat diriku ini menjadi orang yang berkembang lagi, orang yang lebih baik lagi, atau malah jadi membuat kita tuh jadi kena dampak yang negatif gitu. Jadi pertama kenali dulu apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita butuhkan dalam sebuah hubungan. Dan apakah hubungan yang kita jalani ini sudah uh, checklist gitu, udah memenuhi checklist itu gitu, checklist yang kita butuhkan. Kalau misalnya ternyata hubungan itu kok berdampak negatif buat kita, terus apa namanya nggak bagus buat kita gitu, yang bisa kita bilang toksik tadi, maka coba kita yakinkan diri kita gitu. Apa sih yang kita mau? Apakah kita benar-benar mau keluar dari hubungan itu? Apa kita mau memperbaiki? Gitu. Terus caranya seperti apa? Jadi seperti kayak kita harus kuat di dalam dulu, di dalam diri kita. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang mau kita lakukan. Setelah kita itu udah berpikir bagus gitu ya, kita udah tahu apa yang kita mau. Kemudian kunci kedua adalah kita communicate gitu. Kita komunikasikan ke pasangan kita. Kalau memang masih bisa dikomunikasikan. Komunikasikan dengan cara yang baik juga ya kalau bisa, kemudian dengan posisi emosi juga yang tenang gitu, karena kalau misalnya nggak tenang kan bisa jadi malah jadi masalah, berantem, terus akhirnya ya nggak terselesaikan lagi gitu, malah jadi masalah lagi gitu. Jadi coba tenangkan diri, emosinya tenang, kemudian komunikasikan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya ternyata pada akhirnya tadi pasangannya menolak terus gitu atau mendominasi keputusan kita, kalau misalnya di dalam diri kita tuh kita udah tahu apa yang kita butuhkan, kita kekeh, kita sebenarnya tidak perlu menanyakan ke pasangan ini gitu loh. Karena sebuah hubungan, hubungan yang romantis tapi bukan pernikahan gitu ya, ikatannya itu lebih besar secara emosional gitu. Jadi kalau misalnya secara emosional kita udah nggak bisa, sebenarnya kita nggak perlu kayak kamu mau nggak putus sama aku kayak gitu, kita nggak perlu kayak gitu gitu, kita cukup kok kalau misalnya kita benar-benar merasa tersakiti, kita cukup bilang maaf aku kalau misalnya di dalam hubungan ini terus aku merasa tersakiti, aku nggak bisa berkembang gitu, aku harap kamu ngerti, aku mau mengembangkan diriku dengan cara putus titik gitu, bukan tanda tanya. Karena kalau misalnya tanda tanya itu bisa dipakai untuk pasangan yang bisa kita ajak komunikasi atau bisa kita ajak diskusi. Tapi kalau enggak, ya kita nggak perlu menanyakan itu gitu. Karena mental health kita itu kewajiban kita, tanggung jawab kita, dan hak kita sendiri. Kita tidak perlu meminta mental health kita atau apa istilahnya merengek gitu ya untuk mendapatkan kebahagiaan kita itu lewat permission atau lewat apa izin dari orang lain, termasuk oleh pasangan yang kita anggap toksik itu gitu sih. Nah, tadi yang Kak Cindy jelasin nih, kalau misalkan sebelum kita mengkomunikasikan, lebih baik kita memantapkan dulu dalam diri kita. Nah, biasanya dalam hubungan itu kan pasti yang ada denial yang berbagai hal gini. Misalkan kayak, aduh aku udah pacaran udah lama nih, aduh aku sama dia udah saling kenal nih, aduh keluarga aku kayaknya udah kenal, tapi hubungan kayak gini. Nah, memperkuat keyakinan ini kan di sisi lain kita ingin nih mengakhiri, tapi di sisi lain kita juga menganggap kayaknya sayang deh kalau misalnya kita mengakhiri hubungan ini. Nah, gimana sih Kak cara menyikapinya itu? Oke, kalau misalnya aku ketemu klien yang seperti ini, biasanya aku akan tanya, purpose-mu dalam hidup itu apa? Tujuan hidupmu atau alasan kamu hidup itu seperti apa? Lalu
Kemudian diikuti dengan pertanyaan, apakah yang kamu lakukan sekarang dengan menjalin hubungan sama dia itu sejalan dengan purpose-mu atau enggak. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mau mengenal diri kita, mengenal tujuan hidup kita, dan mengenal apa sih dampak yang kita lakukan sehari-hari terhadap tujuan tadi, terhadap tujuan hidup kita. Gitu. Kenapa banyak orang yang terlibat dalam toxic relationship itu banyak denial, karena dia nggak mau mengenal dirinya sendiri. Apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan selama menjalin hubungan itu pasti linkage gitu ya, pasti terkait dan dipengaruhi oleh orang lain di luar dirinya sebelum dia nanyain ke dirinya sendiri. Karena biasanya, tapi ini tidak selalu gitu ya, orang yang termasuk permisif atau yang didominasi oleh pasangannya dalam hubungan yang toksik itu biasanya memang mereka-mereka yang agak memang dasarnya tuh kurang percaya diri, gampang merasa cemas, butuh pegangan gitu ya. Jadi walaupun di dalam toxic relationship, entah itu di abuse kah secara emosional, secara fisik atau secara mental gitu, uh, dia akan merasa kalau tanpa dia aku nggak bisa gitu. Kalau misalnya dia pergi aku nggak bisa gitu. Jadi dia nggak punya uh, kaki nggak punya kaki yang kokoh untuk berdiri dengan dirinya sendiri di luar hubungan itu gitu. Jadi meyakinkan dirinya adalah ya kita balik lagi ke mengenal diri kita cintai diri kita yakinkan bahwa untuk orang lain mencintai kita gitu ya, tapi kita nggak mencintai diri kita sendiri, itu akan mau sampai kapanpun akan selalu kosong diri kita akan fokus pada apa yang dipikirkan orang, apa yang dimau orang, apa yang dirasa sama orang, sedangkan perasaan kita sendiri kita abaikan. Nah itu yang harus hati-hati buat mereka-mereka yang berada di toxic relationship gitu. Jadi tadi jawabannya adalah balik ke gimana kita mau mengenal diri, kita tahu purpose hidup kita, gitu. Kita banyak self talk lah, banyak me time gitu ya, banyak kenal diri kita gitu, self awareness-nya ditingkatkan, self love-nya ditingkatkan, self compassion-nya ditingkatkan. Nantinya sebenarnya nggak ada sih apa tingkatan nggak ada step gitu ya, step khusus yang benar-benar ngasih tips gimana caranya bisa meyakinkan diri kita untuk lepas dari toxic relationship, karena semua itu balik kepada motivasi diri kita sendiri untuk uh, self love kita gitu. Jadi ketika kita udah termotivasi untuk lebih mau memahami diri kita dan mencintai diri kita seutuhnya, kita akan lebih berani untuk memutuskan apapun keputusan penting dalam hidup kita, termasuk keluar dari toxic relationship. Oke, oh ya Kak, ini seperti yang tadi Kak Cindy jelaskan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan sekarang, misalkan dalam pasangan toksik ini akan berefek ke depannya. Dan ternyata nih ketika kita sudah mengerti, oh kayaknya pasangan toksik itu seperti ini, oh ternyata dia kayaknya toksik nih. Tapi ketika kita mau mengawali hubungan yang baru, biasanya kan dalam masa PDKT itu pasti pasangan kita akan menunjukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik saja. Tapi seiring berjalannya waktu, pasangan kita yang baru ini ternyata toksik juga gitu. Kita otomatis merasa hubungan yang toksik 2 kali bahkan lebih. Nah, kira-kira bagaimana sih yang bisa kita lakukan, Kak? Oke, sebenarnya ini nggak bisa dipukul rata ya, karena ketika aku ketemu seorang klien gitu ya, yang dia kok berkali-kali berada di dalam hubungan yang nggak baik buat dirinya atau yang toksik buat dirinya, terus kayak aku ketemu klien lain lagi yang sebenarnya kasusnya sama, tapi itu bisa jadi faktornya atau apa namanya bukan efek, sesuatu yang mempengaruhi gitu ya, dia bisa terjebak dalam toxic relationship itu bisa jadi berbeda-beda. Tapi balik lagi seperti tadi yang awal banget aku sampaikan, sebenarnya bahasan toksik itu kita tidak bisa memandang dari satu sisi aja. Jadi seperti misalnya kita berhubungan sama misalnya Mas X gitu ya, oke itu toksik. Terus kita ketemu sama Mas Y gitu, kok toksik juga, ketemu sama Z toksik juga. Nah, perlu kita lihat lagi ke dalam diri kita. Sebenarnya pandangan tentang toksik itu kita taruh ke orang yang toksik, hubungan yang toksik, atau pandangan kita terhadap hubungan itu yang toksik gitu. Karena ketika satu kali mungkin bisa jadi faktor toksiknya itu ada di partner kita.
gitu. Kalau 2 kali, oke, mungkin bisa jadi dari mereka, bisa jadi ada faktor dari dalam diri kita. Tapi kalau sudah berkali-kali, ini bukan bermaksud untuk menyalahkan diri kita sendiri, enggak, tapi kita harus lebih aware. Ada enggak ya faktor di dalam diri kita yang mungkin bisa menyebabkan hubungan itu ternyata toksik terus gitu. Itu bisa jadi entah karena pandangan kita tentang sebuah hubungan gitu ya yang membuat kok hubungan itu jadi selalu toksik walaupun pasangannya jadi berubah-ubah gitu, atau mungkin ada pengalaman di masa lalu kita yang mungkin bisa berpengaruh gitu ya, pengalaman yang menyakitkan atau yang traumatis gitu, atau mungkin ada kepribadian atau cara kita berperilaku dalam berhubungan yang mengundang orang-orang untuk melakukan hal-hal yang toksik gitu di dalam hubungan kita gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipukul rata, tapi ketika kita terjebak dalam sebuah hubungan, bukan sebuah, beberapa kali hubungan yang toksik berturut-turut dan bahkan bisa 3 kali atau lebih, nah itu mungkin saatnya kita untuk kembali ke dalam diri kita tanyain kita sebenarnya lagi well nggak, kita sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita selesaikan dulu nggak, ada proses yang perlu kita perbaiki dulu gitu secara psikologis sebelum kita akhirnya mencari hubungan yang baru lagi gitu. Karena kalau misalnya enggak, bisa jadi itu akan ya kayak estafet gitu, jadinya bukan bukan yang apa ya, bukan orang yang kita kasih kepercayaan yang tidak bisa dipercaya, tapi apa yang kita bawa itu yang membuat hubungan itu jadi nggak bisa saling percaya gitu. Itu bisa jadi ya, bisa jadi salah satu faktor. Jadi tadi kuncinya adalah gimana kita mau mengenali diri kita pahami diri kita gitu. Kalau kita butuh bantuan untuk ngobrol sama orang lain sebelum kita memulai hubungan yang baru, entah itu teman, entah itu orang tua, saudara, atau bahkan profesional sekalipun gitu, untuk mencari tahu sebenarnya ada nggak sih efek dalam diriku yang bisa menyebabkan hubungan aku toksik terus ke depannya gitu. Oke, ini Kak, tadi ada tiba-tiba aku keinget nih, kadang dalam suatu hubungan tuh pasangan mungkin kayak melarang, oh kamu nggak boleh ke sini, kamu nggak boleh ke sini, kamu harusnya pergi sama aku, kalau kamu nggak sama aku, nanti kamu gimana-gimana loh. Tapi pada akhirnya orang-orang di sekitar kita itu menganggap, kenapa sih kamu apa-apa sama dia, kenapa sih kamu harus nunggu persetujuan dia, dan akhirnya hubungan yang kita jalani itu malah dilabeli, oh kalian tuh toxic deh, hubungan kalian toxic deh. Nah, seperti itu, banyak kan di sosial media tuh menjelaskan bahwa oh itu toxic. Nah, gimana sih Kak caranya bahwa kita melihat oh ini benar-benar perhatian yang seharusnya dan yang ternyata oh ini perhatiannya dia malah menjerumus ke toxic nih. Itu gimana ya Kak? Ya, kuncinya adalah kita kenal tadi ya, kenal sama diri kita gitu. Jangan sampai misalnya kita bilang hubungan kita toksik karena orang bilang itu toksik, tapi kita nggak merasa toksik. Berarti kan kita nggak kenal apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan. Atau orang-orang nggak bilang toksik, tapi misalnya kita ngerasa toksik sebenarnya, tapi kita deny karena orang-orang nggak bilang pasangan aku toksik kok, padahal dalam hati itu mengiris gitu, nangis terus setiap hari gitu. Apa namanya, nggak pernah bahagia lah istilahnya kayak gitu. Nah, gitu. Jadi intinya adalah tanyain sama diri kita, kita kenali, kita beri waktu buat diri kita untuk kenal diri kita sendiri. Sebenarnya aku ngerasain perasaan aku di dalam hubungan ini tuh seperti apa ya gitu. Apakah sayang yang sebegitu tulus atau sayangnya itu campur dengan obsesi, hanya ingin memiliki gitu ya. Jadi mau dia abusive, mau dia menyakiti, aku pokoknya nggak boleh kehilangan dia. Nah itu bisa jadi tercampur sama obsesi, atau misalnya tercampur sama insekuritas gitu. Aku kalau udah nggak sama dia aku nggak bisa, aku nggak pede, aku nggak berharga kalau sama dia. Nah itu kan kecampur sama insecurity. Jadi gimana kita mau mengenal diri kita seutuhnya, apa sih yang kita rasakan di dalam sebuah hubungan itu, kemudian dampaknya hubungan itu terhadap diri kita tuh kayak gimana. Karena terkadang ada aja orang lain memandang hubungan kita toksik gitu ya, kayak kamu kok apa-apa ngelayanin dia gitu ya misalnya gitu. Tapi ketika kita udah mengenal diri kita banget,
kita tahu bahwa hubungan itu nggak toksik buat kita, hubungan itu membuat kita berkembang jadi orang yang lebih baik lagi, dan itu nggak deny gitu ya, nggak denial, nggak bohong sama diri kita sendiri gitu. Itu mau orang-orang ngomong apa, kita akan nyaman sama hubungan kita gitu. Jadi tinggal gimana kita mau mendengarkan apa sih yang diri kita mau, apa sih yang diri kita rasakan, apa yang diri kita butuhkan gitu. Uh, untuk menjalin sebuah hubungan, dan balik ke tadi purpose-nya tadi, tujuan kita berhubungan tuh untuk apa. Misalnya kalau saya gitu ya, di dalam Islam untuk beribadah, jadi ketika saya ketemu sama orang yang menyalahi tujuan saya, dia nggak mau ngajak saya atau menyalahi saya untuk beribadah gitu ya, untuk berbuat baik sama orang, dia nggak mau saya untuk menjadi orang yang lebih baik, berarti dia sudah menyalahi purpose saya gitu dalam berhubungan. Nah, itu berarti toksik buat saya, meskipun perilakunya pasangan saya nggak toksik. Nah, itu saya punya hak untuk memutuskan hubungan itu karena sudah tidak sesuai nih sama purpose saya. Gitu sih. Jadi semuanya dibalikin ke diri kita, bukan egois ya. Bukan kita selfish, bukan kita egois atau kita merasa kayak kita aja gitu yang dipentingkan, bukan gitu. Tapi ketika kita tahu apa yang kita butuhkan, kita nyaman sama apa yang kita jalani, kita itu rasanya tuh berbuat baik sama orang, sayang sama orang itu tulus gitu. Jadi nggak ada yang kita harapkan balik dari orang lain. Berarti intinya kita harus kembali ke diri kita harus mengenal apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita inginkan ke depannya, supaya pada nantinya kita nggak ngerasa, kok dia nggak giniin aku ya, kok dia nggak kasih ini ke aku ya, begitu ya Kak. Berarti tidak terlalu berekspektasi tinggi, karena kita sudah tahu nih apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita ke depannya, begitu Kak. Oke. Betul, karena tricky banget kalau misalnya hubungan itu didasarkan pada apa yang harus mereka lakukan gitu. Tapi dasarkan pada apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat hubungan itu jadi nyaman buat diri kita dan nyaman buat dia juga. Gitu. Oke, bener nih Kak. Nah ini, kan tadi kita sudah membahas tentang pasangan toksik seperti apa, bahkan bagaimana cara mengantisipasinya nih supaya kita terhindar dari pasangan yang toksik. Nah, jika orang sekitar kita itu ada yang terjebak dengan pasangan yang toksik dan tidak menyadarinya, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan, Kak? Nah, ini juga harus agak hati-hati ya teman-teman kalau misalnya ngerasa ada orang terdekatnya, entah itu teman, sahabat, atau saudara sendiri yang kok kayaknya itu hubungannya toksik ya. Pertama, kita kenali dulu tujuan kita tuh mau apa gitu. Kalau misalnya tujuan kita mau intervensi, kita hold dulu. Karena kita nggak akan bisa mengubah orang lain yang orang lain nggak mau melakukan perubahan atau mengubahnya sendiri gitu. Jadi tujuan kita luruskan. Kalau aku sih biasanya kalau ngeliat kayak gitu, tujuan aku adalah aku ingin berbuat baik sama orang. Nah, berbuat baik itu kan bisa dalam bentuk apa aja ya, bisa dengan kita cukup untuk hadir sama teman kita gitu ya, hadir bersama mereka untuk dengerin curhatannya mereka kalau mereka butuh gitu. Kita bisa bilang ke mereka, kalau kamu mau ada yang diceritain, aku bersedia kok dengerin gitu. Tanpa kita bertujuan untuk kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Karena bisa kita harus balik lagi gitu ke pertanyaan awalnya, kayak ke tadi apa yang dirasakan dia itu lebih penting daripada apa yang kita lihat gitu. Jadi kita boleh kok membantu teman kita yang kita rasa berada di dalam toxic relationship, tapi bukan dengan cara mengubah hubungannya mereka atau mengintervensi hubungannya mereka, tapi dengan membuat dia merasa nyaman sama dirinya sendiri. Jadi ketika dia merasa nyaman sama dirinya sendiri, dia tahu nih, oh iya ya benar kata kamu, aku kalau misalnya sama si Mas X, aku ngerasa nggak nyaman gitu, tanpa kita harus kasih tahu gitu. Dia akan sadar sendiri, dia akan tahu sendiri apa yang dia butuhkan gitu. Jadi hadirlah gitu untuk mereka, dengerin ceritanya, support mereka secara apa ya, genuine gitu, kalau bisa aku bilang genuine atau tulus gitu, apa adanya. Gak apa-apa kita kalau menyampaikan, maaf ya, aku sebenarnya kurang suka nih sama pasanganmu, tapi apapun yang kamu putuskan untuk hubungan kamu, aku akan support kamu, aku akan dengar kamu. Dengan begitu dia akan merasa nyaman dengan segala keputusan yang akan diambil gitu. Jadi bukan kita yang membuat keputusan untuk mereka, tapi mereka akan membuat keputusan, tapi dengan tahu bahwa ada orang lain yang akan mendukung dia apapun keputusan.
keputusanmu kayak gitu. Nah nih, tadi aku mendengar ada kata-kata dari Kak Cindy bahwa kita lebih baik membantu dia, membantu teman kita, orang terdekat kita untuk sadar nih, "Oh, kayaknya pasangan kamu tuh agak tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya." Nah, gimana sih Kak caranya menyadarkan teman kita atau orang sekitar kita supaya mereka tahu nih, dan mereka sadar sendiri, oh kayaknya nggak bener nih dalam hubunganku. Itu bagaimana ya Kak? Hmm, emang agak susah sih ya karena tergantung di bagaimana kita berteman gitu, gimana kebiasaan kita untuk ngobrol. Tapi kalau aku biasanya eh, gini, kalau aku punya konsep ketika kita menunjukkan kasih sayang yang tulus untuk seseorang, dia jadi bisa membedakan mana sih sayang yang tulus, mana yang enggak gitu. Jadi tanpa kita bilang kalau cowok kamu tuh sayangnya nggak tulus gitu, tapi karena kita memberikan kasih sayang yang tulus, dia jadi tahu, oh kasih sayang yang tulus itu rasanya seperti ini ya, kok aku nggak ngerasa ini dari pacarku, berarti ada yang salah nih dengan pacarku kayak gitu. Jadi kita tidak menjudge orang lain, kita nggak ngejudge pasangannya dia, tapi kita apa ya, bersikap tulus, bersikap baik sama teman kita biar dia ngerasa uh, ya sadar sendiri bahwa perbuatan baik itu rasanya nyaman gitu. Ketika nggak nyaman itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Gitu sih. Kalau kalau aku pribadi menyarankannya kalau kita mau ngebantu teman kita yang di dalam toxic relationship adalah dengan berbaik hati sama mereka. Oke Kak, nah ini aku ada sedikit kepo nih Kak, rasa ingin tahu. Biasanya eh, orang itu kan menilai kata toksik itu hanya berhubungan dengan main tangan misalkan. Kayak biasanya dia suka tiba-tiba suka cubit kamu, dia suka pukul kamu, kalau marah suka bikin kamu terluka kayak gitu. Sedangkan dari yang sudah diceritakan Kak Cindy dari awal tadi, hubungan toksik itu bukan cuma hal yang berhubungan dengan main tangan saja atau bersikap kasar saja, tapi bisa saja dari perilaku atau mungkin dari sikap atau mungkin dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa ngasih tahu nih ke teman-teman kita kalau sebenarnya tuh kalau hubungan toksik tuh bukan kayak gitu loh, bukan cuma main tangan aja. Hubungan toksik sebenarnya juga kalau kamu dilarang ini itu, padahal kamu punya tujuan nih, oh aku pengen ini karena aku ingin ini untuk mencapai ini, tapi ternyata pasanganmu tidak menyetujui. Nah, gimana caranya supaya memberitahu supaya orang banyak itu tuh bisa tahu nih secara lebih luas supaya tidak ada kesalahpahaman tentang pasangan yang toksik. Oke. Nah, ini kayaknya jawaban aku akan bercampur sama opini pribadi aku gitu ya, karena uh, aku merasa gitu ketika aku melakukan ini ke beberapa temanku yang di dalam toxic relationship itu lebih lebih works gitu, lebih berhasil untuk mereka jadi sadar. Yang pertama, kita harus bukan harus sebaiknya gitu ya, kita sebaiknya saran aku adalah kita mengubah stigma dari toxic relationship di dalam diri kita sendiri dulu. Karena biasanya orang yang berada di dalam toxic relationship itu nggak akan mau keluar, takut untuk disuruh temennya, atau misalnya kita nyuruh teman kita, kamu tuh di toxic relationship, dia itu toxic, kamu mendingan putus gitu. Terus dia denial karena apa? Karena kita menyerang orang yang dia sayang gitu. Padahal seperti tadi yang aku bilang di awal, toxic relationship it's not about a person gitu. It's not about an individual, it's not about apa personality-nya gitu. Tapi banyak gitu faktornya. Itu tuh multi multi apa sisinya banyak gitu, seginya banyak. Gitu, multi pandangan lah istilahnya. Jadi pertama kita ubah dulu stigma di dalam diri kita bahwa toxic itu uh, apa ya, jangan kita labelkan pada orang atau pada seseorang atau pada individual, tapi bagaimana kita labelkan pada suatu hubungan yang memang tidak bekerja, tidak berfungsi atau merugikan atau berdampak negatif gitu. Jadi ketika kita setelah udah mengubah stigma kita sendiri terhadap toxic relationship, ketika kita ngobrol sama teman kita nggak akan menyerang pasangannya dia gitu. Kita nggak akan bilang itu dia toksik, pacar kamu toksik, enggak. Tapi kita akan membawa teman kita untuk menyadari kamu ngerasa kayak gimana di dalam hubungan kamu. Kamu ngerasa baik-baik aja atau enggak. Gitu. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa kalau di dalam hubungan yang toksik bukan berarti pasangan kamu itu adalah orang yang buruk, bukan.
tapi bisa jadi hubungan kalian itu ada sesuatu yang memang nggak berhasil, nggak bekerja, ada sesuatu yang memang nggak bagus buat selain kebuat diri kamu, tapi kebuat pasangan kamu juga. Jadi dia akan menyadari, oh ini itu bukan tentang menyalahkan pasangan aku, tapi tentang bagaimana membuat aku dan pasangan aku bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau itu bisa dilakukan dengan cara kita jalan masing-masing, gitu. Berarti itu kan jadinya kita berbuat baik atau berbaik hati sama pasangan kita gitu. Dia akan berpikir seperti itu. Jadi nggak akan langsung ditolak gitu pemikiran untuk putusnya karena kita menyerang orangnya, bukan karena itu gitu ya. Tapi karena kita menyadarkan dia bahwa hubungan yang nggak toksik itu adalah hubungan yang bisa mengembangkan diri kita lebih baik, hubungan yang bikin kita jadi berfungsi secara optimal, pokoknya jadi orang yang lebih baik lagi gitu, walaupun ada masalah, karena setiap hubungan pasti ada masalah, pasti ada konflik, tapi hubungan itu tuh bikin kita jadi ngerasa lebih baik, jadi orang yang lebih baik, jadi pokoknya berfungsi lah secara optimal sebagai manusia gitu. Jadi orang yang kita pengaruhi gitu ya, bisa dibilang orang yang kita pengaruhi atau orang yang kita persuasi, teman kita sendiri, dia akan ngarah berpikirnya tuh kayak gitu. Jadi dia akan berpikir bahwa gimana ya caranya biar aku, pasanganku, atau hubungan aku menjadi lebih baik lagi, entah itu dengan komunikasinya diperbaiki atau dengan pisah saat sendiri-sendiri. Jadinya meyakinkannya ya tidak dengan menyerang toksik pada satu orang atau satu individual aja, tapi ke makna positifnya gitu, ke makna, ke hikmahnya gitu. Dengan kita bisa menyadari apakah itu toksik atau enggak, kita jadi bisa melangkah maju ke apa namanya, ke area development kita sendiri gitu. Jadi ke tempat di mana kita bisa berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Agak ribet ya Oke. bahasa aku, maaf ya. Oh, Kak, benar-benar menjelaskan sekali sih kalau menurut aku benar-benar jelas dan to the point. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ada hal yang dari penjelasan dari Kak Cidi tadi yang mungkin kurang menjawab, teman-teman bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar supaya bisa ditanyakan ke Kak Cindy. Begitu ya teman-teman. Sebelumnya nih Kak, tadi ada yang bertanya tentang kan tadi selama ini kita membahasnya toksi yang dalam hubungan berpacaran gitu. Nah, tapi ada orang yang tanya nih tadi, kalau toksik dalam pekerjaan kayak teman satu kantor atau teman pekerjaan gitu yang membuat kita ini kayaknya toksik sih dia sama aku kayak misalnya kayak gitu. Apakah ciri-cirinya tuh sama atau kejadiannya tuh sama seperti apa yang kita rasakan ketika kita berhubungan sama seseorang yang toksik begitu Kak? Sebenarnya pada intinya sama ya, karena kan tadi ciri-cirinya adalah balik ke apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita butuhkan gitu. Terus balik lagi tadi menghubungkan ke kalau misalnya kita ngomongin toxic relationship, baik itu hubungan romantis atau hubungan pekerjaan secara profesional gitu, kita nggak menyerang individual atau orangnya gitu. Jadi kalau misalnya dirasa, aduh aku sama partner kerjaku ini kayaknya toxic gitu, tapi bukan berarti aku jadi nggak mau kerja sama dia. Jadi kita akan berpikir apa sih yang bisa diubah nih untuk membuat hubungan ini jadi less toxic atau misalnya malah jadi nggak toxic sama sekali. Entah itu dengan oke, menjaga jarak dulu deh, mungkin itu yang dibutuhkan gitu ya untuk berpikir kayak apa namanya, nggak saling mempengaruhi atau nggak saling menyakiti gitu ya dalam konteks profesional, atau memang menjaga jarak emosional gitu. Jadi oke, aku sama dia hubungannya pekerjaan aja deh gitu, nggak perlu aku kayak apa lebih dekat lagi, mungkin itu akan lebih baik buat diri aku atau untuk lebih baik buat dirinya dia gitu. Ya intinya sih sama sih dengan kalau misalnya kita ngerasa nggak nyaman gitu ya secara fisik, secara emosional, secara pikiran gitu, apa pikiran kita itu kayak buruk terus gitu ya di dalam suatu hubungan yang toksik, atau secara perilaku kita tuh jadi nggak fungsional, jadi nggak berfungsi secara optimal. Kalau misalnya di kerjaan, misalnya kita jadi nggak mau ketemu orang, nggak mau berangkat kerja, jadi nggak produktif. Nah itu tuh perlu ditanyain tuh hubungan dengan teman kerjanya itu toksik atau enggak. Dan ya itu dicari apa yang kita butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan gitu, bukan apa yang orang lain bisa lakukan untuk kita.
Oke, berarti kembali ke diri kita juga ya Kak. Kita harus benar-benar menyadari apa sih yang mau dibutuhkan, apa sih yang kita perlu lakukan. Karena kembali lagi yang tahu batasannya, yang tahu apakah bisa menerima tuh hanya diri kita sendiri, bukan orang lain begitu ya Kak. Nah nih, Bener, aku tanya bener lagi banget. Kak. Terkadang kita menjalin hubungan tuh kita merasa kalau hubungan kita tuh ya baik-baik aja karena yang seperti tadi Kak Cindy bilang bahwa kita pribadi lepas pribadi ini sama-sama merasa oh kita sama kok tujuannya bisa sama-sama berjalan, kita bisa sama-sama mencapai tujuan kita sama-sama bisa menggapai mimpi kita. Tapi ternyata orang-orang terdekat kita atau mungkin keluarga kita atau mungkin sahabat kita menganggap kayaknya kamu nggak cocok deh, soalnya kamu masa apa-apa harus dibantu sama pacar, masa apa-apa harus berdua. Padahal sebenarnya apa yang dirasakan sama pasangan itu menganggap emang aku cocoknya paham gitu-gitu gimana ya Kak? Menyikapinya apakah memang eh, peranggapan itu tuh salah atau memang orang lain yang beranggapan salah ke kita begitu. Oke. Ini mungkin bisa jadi tips gitu ya, tapi nggak bisa, belum tentu bisa dilakukan atau bisa bekerja di semua situasi yang sama. Kalau misalnya teman-teman ngerasa hubungannya sebenarnya nggak toksik gitu, nyaman sekali dan membuat kita berkembang, tapi ke orang lain banyak yang komentar gitu. Nah, itu bisa pertama kita cari tahu dulu apa sih yang membuat mereka berkomentar gitu. Apa yang membuat mereka nggak nyaman? Bisa jadi yang buat nggak nyaman adalah ya karena itu diri mereka sendiri, entah itu mereka ada ketakutan kehilangan kita misalnya ya, ada atau mungkin ada pengalaman dari mereka gitu yang nggak mengenakan yang membuat mereka jadi melemparkan isu itu ke kita gitu. Jadi mungkin mereka pernah berada di toxic relationship yang ciri-cirinya mirip gitu ya, terus mereka ngewanti-wanti kita, kamu jangan jangan sama dia karena dalam hati sebenarnya karena aku pernah ngerasain kayak gitu. Nah, itu kan berarti tentang diri mereka ya. Gitu. Itu tentang diri mereka, bukan tentang diri kita dan hubungan kita. Nah, itu kita coba untuk komunikasikan gitu. Bisa ditanyain, emangnya kamu misalnya ke teman gitu ya, atau misalnya ke orang tua, mama sama papa beranggapan seperti apa sih gitu. Kita ngomong baik-baik gitu untuk menemukan sebenarnya alasan mereka untuk ngelarang kita tuh apa. Kalau misalnya bisa dikomunikasikan, kita bisa menjelaskan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan kita itu menjadi seperti apa di dalam hubungan tersebut. Karena kadang, karena orang nggak tahu kalau misalnya kita itu sebenarnya belajar banyak atau berkembang banyak dalam suatu hubungan, mereka melihatnya kayak kita nempel doang aja gitu ke orang lain. Padahal mungkin itu tampak dari merekanya aja, padahal di dalam diri kita berkembang. Gitu. Itu bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Gitu. Kemudian, nah tips yang ketiga ini agak tricky karena melihat lagi ke siapa orangnya dan seberapa signifikan mereka di hidup kita dan di keputusan kita. Kalau misalnya ke orang yang komentar itu teman kita gitu ya, berarti kan signifikansinya di dalam hidup kita itu sebenarnya nggak terlalu besar ya. Apapun yang kita putuskan itu belum tentu mempengaruhi hidup dia gitu. Nah, itu kalau kita sudah merasa nyaman sama hubungan kita sudah coba komunikasikan ke mereka, dan teman-teman kita tetap nggak mau mengerti, ya sudah gitu. Itu bukan kewajiban kita untuk menjelaskan hubungan kita ke mereka. Gitu. Karena apa yang kita rasakan, apa yang membuat diri kita nyaman gitu, itu mereka nggak harus tahu. Dan apa yang membuat kalian nggak nyaman, mereka juga nggak harus tahu kalau kita nggak mau minta bantuan mereka. Itu kalau misalnya teman. Tapi kalau misalnya yang nggak setuju itu orang tua, nah ini agak tricky karena signifikansinya itu kan besar sekali di dalam hidup kita ya kalau orang tua atau misalnya keluarga dekat. Nah, jadi sebisa mungkin proses yang komunikasi tadi itu dijalankan sebaik mungkin gitu. Karena kalau misalnya sudah nggak berhasil gitu ya cara komunikasinya, nah tips yang untuk ke orang tua ini agak susah nih untuk di apa namanya uh, disesuaikan gitu karena ada kadang gitu ya kadang aku akan bilang sama klien untuk ya sudah kamu udah dewasa, kamu bisa mengambil keputusan kamu sendiri, kamu tahu konsekuensinya, ya silahkan dijalani. Tapi ada sisi yang lain, atau misalnya aku ketemu klien yang lain, kalau aku bilang uh, misalnya kalau aku ya gitu dari background Islam itu sebagai Muslim gitu ya kita tetap harus dengerin orang tua seberapa keras mereka. Kalau misalnya kita tahu bahwa alasan mereka baik gitu ya.
gitu. Karena kita percaya bahwa apa yang baik dikatakan orang tua itu memang jalan Allah gitu loh, jalan Tuhan buat kita yang terbaik juga. Gitu. Jadi untuk cara yang terakhir ini, kalau memang yang nggak setuju adalah orang tua, adalah gimana kita mau mengelola diri kita untuk atau stay gitu, dengan tetap mengindahkan peran orang tua di dalam hidup kita gitu. Jadi ini aku nggak bisa ngasih tips pasti kalau yang ke orang tua ini, karena tergantung gimana kalian memaknai hubungan kalian sama orang tua dan memaknai signifikansi mereka di dalam hidup kalian kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak, banyak banget yang kayak ternyata kalau misalkan kita sadar nih, oh kayak hubunganku toksik, oh ternyata hubungan temanku tuh toksik, ternyata kembali lagi ke diri kita, apakah kita tuh tahu nih tujuan kita dalam menjalani hubungan tuh apa, apakah tujuan kita untuk menggapai mimpi kita tuh didukung oleh pasangan kita atau tidak, jadi sehingga ketika kita merasa bahwa tujuan-tujuan kita tuh tidak didukung dengan baik, oh ini kayaknya ada kesalahan nih, oh ada hal yang perlu diperbaiki nih, gitu. Nah, karena banyak banget nih Kak tips-tips yang dari Kakak, kira-kira apa sih Kak closing statement yang menurut Kakak ini harus dipegang banget nih dalam berhubungan, oh ini harus banget kalian terapkan, ini harus kalian ingat-ingat supaya kalian bisa terhindar dari hubungan toksik ataupun lingkungan sekitar kalian terhindar dari hubungan toksik. Oke. Nah ini tepat banget sih kamu nanyain closing statement, karena dari obrolan-obrolan kita yang panjang tadi, sebenarnya inti yang ingin aku sampaikan itu hanya beberapa aja yang bisa jadi akarnya gitu untuk diingat. Yang pertama, toxic itu kayak yang aku bilang, itu bukan judgment, dan bukan sesuatu yang harus dipandang seperti satu sisi aja gitu. Jadi ketika kalian ngomongin tentang toxic relationship gitu ya, itu nggak bisa hanya pertanyaannya aku ada di toxic relationship atau enggak, aku mau keluar dari toxic relationship atau enggak gitu. Itu nggak sependek itu gitu. Karena toxic itu bisa jadi bagaimana kita memandang hubungan kita ternyata yang toksik gitu. Istilahnya yang salah adalah bagaimana kita memandangnya. Atau mungkin toksik itu ya bagaimana mereka atau pasangan kita berperilaku. Atau mungkin dibalikin gitu, bagaimana kita berperilaku yang menyebabkan orang lain jadi reaksi gitu terhadap perilaku kita, jadi itu toksik. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman, seperti tadi ya ciri-ciri di dalam hubungan yang toksik, ngerasa nggak nyaman secara fisik, emosi, pikiran, maupun perilakunya agak udah berubah nih fungsinya secara di fungsi sebagai manusianya gitu, teman-teman balik lagi ke dalam diri kalian gitu. Balik lagi untuk mengenali apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan apa yang kalian butuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang bisa kalian lakukan selanjutnya. Jangan sampai pertanyaan tadi kalau misalnya, oke, kita nggak nyaman dalam relationship kita, terus kita mau partner kita berubah. Nah, itu harus dihindari teman-teman, karena bukan berarti apa yang dilakukan partner kita itu selalu benar, bukan gitu. Tapi di dalam hidup kita yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita kendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh relationship aku nggak bagus nih, toxic nih, kemudian tanyain sama diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita perlu mengkomunikasikan? Apa kita perlu untuk merubah diri kita? Atau kita perlu untuk mencari hubungan yang baru? Nah, itu tergantung di bagaimana kita mau kenal dengan kebutuhan diri kita sendiri. Itu sih yang paling intinya dari toxic relationship menurut aku pribadi. Oke, berarti memang mengenali diri sendiri itu tuh benar-benar penting banget dalam segi apapun, terutama dalam menjalani hubungan dengan orang lain, begitu ya Kak? Oke, terima kasih Kak Cindy sebelumnya karena sudah menemani dan membahas, bahkan menepas hoax-hoax yang sekarang sering banget tersebar di mana-mana tentang toxic relationship. Karena aku pribadi pun juga, oh ternyata toxic relationship itu bukan hanya berhubungan dengan orang yang suka main tangan, orang yang suka overprotective sama kita, tapi masih ada banyak hal. Bahkan dari kita pribadi pun juga kita bisa membawa bahwa apa yang ada dalam diri kita bisa membawa hubungan kita tuh menjadi hubungan yang lebih toksik, begitu ya Kak? Oke, terima kasih banyak Kak Cindy sudah menemani, sudah menjawab setiap pertanyaan yang ada selama kurang lebih 1 jam ini.
Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sekarang sudah menonton dan menyimak setiap topik pembicaraan kita pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa tertinggal dan ingin mengetahui lebih dalam lagi apa itu toksik, ciri-cirinya, dampaknya bagi kesehatan mental kita, dan bagaimana cara menyikapinya, bisa langsung melihat di IGTV Ruang Berproses. Sebentar lagi akan segera diupload. Untuk itu, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Kak Cindy. Terima kasih teman-teman ruang berproses. Selamat siang. Selamat siang.